Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perhitungan indeks prestasi kumulatif, ya. Ini bagi mahasiswa baru khususnya, ya, harus tahu tentang indeks prestasi kumulatif. Ada indeks prestasi kumulatif, ada indeks prestasi semester, ya. Jadi kalau indeks prestasi semester adalah hasil indeks prestasi yang dicapai dalam satu semester tersebut. Sedangkan indeks prestasi kumulatif adalah hasil indeks prestasi yang dicapai dari beberapa semester. Nah, nanti untuk ketika mahasiswa lulus itu dapat yang namanya transkrip nilai, di mana di situ ada nilai-nilai setiap mata kuliah, kemudian SKS-nya berapa, kemudian ada indeks prestasi kumulatif. Indeks prestasi kumulatif, jadi kumpulan dari indeks prestasi yang diraih mahasiswa selama kuliah di semester 1 sampai dengan lulus. Nah, indeks prestasi semester maupun indeks prestasi kumulatif itu maksimal mencapai nilai 4,00, itu paling tinggi, ya. Bisa dipastikan itu A semua, ya, nilainya. Nah, untuk baik indeks prestasi semester maupun indeks prestasi kumulatif, ya, itu mencakup beberapa unsur yang perlu diinputkan, atau yang kalau misalkan mahasiswa mau menghitung secara manual maupun secara tersistem, itu ada beberapa kolom yang mestinya harus ditentukan, ya. Untuk nomor ini opsional, kemudian nama mata kuliahnya, kemudian SKS ini wajib ada dalam perhitungan indeks prestasi. Kemudian SKS itu bervariasi, ada yang SKS-nya 2, kemudian 3, kemudian ada 4, dan biasanya mentok sampai 6. 6 biasanya adalah untuk jenis mata kuliah yang sifatnya tugas akhir. Nah, yang selanjutnya setelah SKS itu ada nilai, ya. Ada nilai huruf biasanya, ya. Nilai A, kemudian B, kemudian biasanya ada A, ada AB, ada B, ada BC, ada C, ada D, ada E, ya. Dan setiap nilai itu ada bobotnya, ya. Setiap nilai itu ada bobotnya, di mana nilai A itu adalah bobotnya 4, ya. Kemudian nilai AB ini bobotnya adalah 3,5. Lalu nilai B ini bobotnya adalah 3. Kemudian nilai BC ini bobotnya adalah 2,5. Lalu C bobotnya adalah 2, ya. Kemudian D bobotnya adalah 1 dan E bobotnya adalah 0. Nah, ini adalah bobot, ini menjadi konsep dasar nanti perhitungan IPK, ya. Kemudian nanti ada kolom setelah bobot, ada kolom perhitungan dari perkalian SKS kali bobot, ya. Perhitungan SKS kali bobot. Di bawahnya nanti ada jumlah dari SKS, kita jumlahkan, ya, akumulasi dari SKS. Kemudian di sini ada jumlah atau akumulasi dari SKS kali bobot, ya, seperti ini.
dan nanti ada IPK atau IPS, di mana IPK atau IPS itu ya, IPK indeks prestasi kumulatif ataupun IPS itu sama ya. Itu rumusnya nanti adalah SKS ya, SKS kali bobot jumlah ya Mas, jumlah dari SKS kali bobot seperti ini dibagi dengan jumlah dari SKS. Nah ini untuk IPK rumusnya adalah seperti di samping ini, jumlah dari SKS kali bobot kemudian dibagi jumlah dari SKS. Nah, mengapa mahasiswa perlu mengetahui IPK? Yang pertama diantaranya adalah untuk rencana dia mengambil perkuliahan, mata kuliah apa saja yang diambil, kemudian mahasiswa tersebut bisa merengreng jika nilai, misalkan ini ya ada pengantar teknologi informasi, jika nilai mahasiswa tersebut A, maka kira-kira pengaruhnya terhadap IPK akan bertambah berapa ya. Kemudian nanti jika nilainya pengantar teknologi informasi katakanlah misalkan B, nah nanti pengaruhnya di IPK seperti apa, turun atau naik ya. Ini juga sama, dasar-dasar komputasi, misalkan ini nilainya A, pengaruhnya seperti apa ya. Nah ini perlu mahasiswa di awal semester biasanya perlu merengreng ya. Merengreng itu istilahnya perhitungan, memperhitungkan ya. Kira-kira kalau saya ambil ini, target saya usahakan dapat nilai minimal B, misalkan syukur-syukur dapat A, seperti itu. Misalkan yang satunya adalah saya minimal harus dapat AB ya, syukur-syukur dapat A, seperti itu. Nah itu tadi kaitan IP untuk istilahnya strategi memperkirakan kira-kira kalau saya mengambil mata kuliah ini dengan nilai A atau B atau C, pengaruhnya terhadap IP itu berapa ya. Kemudian kadang juga mahasiswa ada keraguan lah ya, atau ada ragu dari IPK yang dia terima dari katakanlah dari sistem informasi yang ada, loh nilai saya seperti ini kok IPK-nya cuma segini. Untuk memastikan apakah benar IPK saya memang seperti ini. Nah, untuk memastikan maka mahasiswa perlu membuat perhitungan indeks prestasi kumulatif. Itu tadi alasan mengapa mahasiswa perlu mengetahui cara perhitungan IPK ya. Di transkrip juga tidak dicantumkan rumusnya IPK 3,75 misalkan 3,11 itu dari mana. Yang ada hanya biasanya itu selain data diri mahasiswa adalah mata kuliah beserta nilai huruf saja, kemudian di bawahnya ada IPK ya, ada IPK. Nah, baik. Untuk menyusun sebuah perhitungan sederhana kaitan indeks prestasi kumulatif ini, langkah pertama adalah silahkan sediakan ini ya, kolom judul, kemudian sediakan 6 kolom berisi nomor, nama mata kuliah, SKS, nilai bobot, dan SKS kali bobot ya. Kemudian di sini sediakan nomor 1 sampai berapa, sebanyak mata kuliah yang terdaftar. Untuk contoh ini kira-kira ada 10 mata kuliah ya. Kita ketik mulai pengantar teknologi informasi sampai
mata kuliah apa ya. Jadi untuk merekayasa, untuk memperkirakan IPK yang akan saya peroleh di semester depan misalkan ya, mahasiswa ketika menyusun ini perlu mengetikkan mata kuliah apa yang akan diambil di semester depan ya. Kemudian SKS-nya dimasukkan. Nah, SKS ini tentunya tidak bisa dikarang ya kalau pada perhitungan yang sebenarnya ya, di mata kuliah yang aslinya. SKS ini harus disesuaikan dengan buku akademik ya. Di buku akademik atau rencana rencana pengambilan kuliah itu ada daftar mata kuliah yang ditawarkan pada setiap semester itu apa saja beserta SKS-nya. Oke, ini cuma diinput, kemudian ini diinput sesuai buku panduan yang ada di buku akademik. Kemudian nilai ini adalah kalau mahasiswa tahap merekayasa atau merancang kira-kira semester depan ketika saya ambil ini nilainya dapat berapa ini untuk simulasi saja. Atau misalkan kalau untuk pada pengecekan menyesuaikan transkrip yang sudah Anda terima asli, berarti kita nilainya juga kita inputkan sesuai dengan yang ditranskrip. Karena tujuan kita kalau ini adalah untuk memastikan bahwa nilai yang ditranskrip sudah benar-benar sesuai perhitungannya. Baik, ini nomor sudah, nama mata kuliah sudah, kemudian SKS, kemudian nilainya, lalu ada bobot ya. Bobot ini jangan diinputkan manual, tetapi ada rumusnya ya, bobot. Kalau pada Excel rumusnya adalah seperti ini, saya perbesar di notepad ya. Jadi rumusnya di sini ya, ini pada kolom bobot ya, ini di kolom G7 ya, G7. Nah, rumusnya seperti ini. Tulis satu rumus saja, nanti yang bawah di copy. Jadi yang pertama adalah if sama dengan if kurung buka F8. F8 itu untuk nilai ya, artinya jika nilai ini diperoleh A, maka G7 atau bobot diperoleh angka 4. Kemudian if nilai yang di kolom F8 misalkan terisi AB, maka bobot akan terisi 3,5. Nah, ini tanda titik koma atau koma ini menyesuaikan Excel di laptop kalian ya. Kemudian ini juga sama, mengapa pakai koma, mengapa pakai titik, ini adalah sesuai laptop kalian ya. Nanti misalkan diinputkan pakai koma tidak bisa, ada pesan kesalahan ya diganti titik seperti itu. Lalu selanjutnya setelah ini A, jika A akan bernilai 4, jika AB bernilai 3 ya, 3,5 maksudnya. If lagi jika nilai pada F8 adalah B, maka bobot bernilai 3. If lagi F8 nilai BC, maka bobot bernilai 2,5. Kemudian if lagi nilai pada F8 adalah C, maka bobot bernilai 2. Kemudian if lagi F8 atau nilai bernilai D, maka bobotnya bernilai 1 ya. Sisanya tidak perlu kita sebutkan F8 sama dengan E, karena yang terakhir adalah sudah pasti E, yakni bobotnya bernilai 0 ya. If-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 if ya, ada 6 if, berarti kurung tutupnya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini, di enter saja. Tadi sudah. Kalau sudah nanti bisa di enter ya. Kalau di sini sudah, di Excelnya ketika sudah diketik di enter saja. Nah, satu ketemu, yang bawah tinggal di copy saja.
Nah, seperti ini ya. Kemudian SKS kali bobot. SKS kali bobot berarti adalah sama dengan ya. Ini tadi untuk bobot. Kemudian untuk SKS kali bobot pada kolom ini adalah ada di kolom mana berapa ini? SKS itu ada di kolom E7, bobot ada di kolom G7. SKS kali bobot sama dengan E7 kali G7. Nah, ini SKS kali bobot. Oke, ini misalkan satu sudah ketemu, tinggal dikopikan saja. Nah, udah. Ya, sekarang kita jumlah ininya, jumlah SKS. Ya, jumlah SKS ini pakai rumus sum, ya. Sum dari E7 sampai dengan E16. E7, ini E7 ke bawah E8, seterusnya sampai dengan ini E16. Nah, seperti ini. Ini ya, jumlah SKS pakai sum ya. Kemudian di bawahnya ada jumlah SKS kali bobot. Ini juga sum posisi H ya, H7 sampai H16. Sebentar. Ini ya, H7 sampai dengan H16. Oke, di sini. Oke. Nah, sudah. Kemudian ya, ini berarti akan dihasilkan ini IPK. IPK itu adalah ya, IPK ya, IPK itu rumusnya adalah dari SKS kali bobot, jumlah SKS kali bobot, yakni di kolom H18. H18 dibagi dengan ini jumlah SKS yaitu E18. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah perhitungan kaitan IP sementara, IP semester maupun IP kumulatif ya. Nah, ini untuk misalkan ini udah jadi, nilai ini bisa kita simulasikan, kita rubah-rubah nilai hurufnya. Nah, misalkan saya metodologi dapat A, IPK saya menjadi 3,41 ya. Ketika bahasa Inggris saya dapat B, maka IPK saya 3,3 ya. Kemudian misalnya bahasa Inggris A 341 ya. Kemudian kewirausahaan lanjut, misalkan ini jadi A, nah IPK-nya nanjak sekian ya. Jadi peranan SKS ini sangat berpengaruh ya, sama-sama nilai A ya, sama-sama nilai A, tapi yang pada SKS 2 dan SKS 3 ini akan berpengaruh. Coba misalkan ini di SKS 3 ya, ini kewirausahaan lanjut di SKS 3 saya dapat B, turunnya menjadi dari 363 menjadi 352, kurang lebih 0,11 ya. Ini saya kembalikan A lagi. Misalkan yang pada SKS 2 ini ya, semula jadi B 363, atau ini misalkan yang 2 ini logika ya. Sebentar, ada yang udah ada 2A ini mungkin metodologi ya. Misalkan ini 2, saya ubah B. Kalau tadi pada SKS 3 dari 363 dari A menjadi B, turunnya menjadi 352. Misalkan sekarang yang SKS-nya 2 saya rubah menjadi B. Nah, ini 3,55. Jadi dari 363 kalau SKS 3
saya rubah jadi nilai B menjadi 352. Kalau pada SKS 2 dari 363 saya rubah menjadi B menjadi 3,55. Jadi artinya pengaruhnya sangat besar yang SKS-nya lebih tinggi ya. Ini misalkan 4 ini saya rubah menjadi A. Nah, ini juga pengaruhnya banyak sekali. Baik, itu untuk perhitungan indeks prestasi semester bisa diterapkan di indeks prestasi semester maupun indeks prestasi kumulatif. Jadi kalau indeks prestasi semester itu indeks prestasi untuk satu semester tertentu. Kalau indeks prestasi kumulatif semua semester menyeluruh, ya kumpulan dari beberapa semester. Jadi kalau IPK indeks prestasi kumulatif jumlah mata kuliahnya mungkin jauh lebih banyak ya. Baik, tadi kaitan tutorial perhitungan indeks prestasi kumulatif bisa dicoba. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan Anda subscribe untuk tutorial perhitungan indeks prestasi kumulatif ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.